Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita kembali belajar tematik lewat video di YouTube ya. Sudah siap? Sudah dibuka buku tematiknya? Oke, jika sudah dibuka, kalian bisa buka halaman 54. Kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Oke? Nah, di pembelajaran 5, ayo berhitung di halaman 54. Udara termasuk benda berwujud gas. Benda memiliki massa dan volume. Balon udara bisa ditimbang untuk diketahui massanya. Semakin besar massanya, semakin besar berat massa benda itu. Alat ukur baku untuk mengukur massa benda adalah timbangan. Nah, pasti kalian sudah mengetahui apa itu timbangan. Yang biasa kalian pakai timbangan untuk timbangan badan. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan jenis-jenis timbangan. Nah, yang pertama ini ada timbangan apa? Ayo. Timbangan neraca. Fungsinya untuk apa? Menimbang benda yang ringan, misalnya emas atau obat-obatan. Nah, yang biasa kita temui nih di rumah. Ayo, ini timbangan apa? Timbangan badan yang biasa mengukur berat badan. Oke. Selanjutnya ada apa? Timbangan digital. Nah, biasanya nih untuk apa sih? Biasanya digunakan untuk mengukur berat buah atau sayuran. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada timbangan apa ya? Oh, timbangan dapur. Timbangan dapur biasanya di mana sih digunainnya? Di rumah. Biasanya untuk apa? Menimbang bahan kue seperti gula atau terigu ya. Jika kalian sering melihat ibu kalian. Oke, selanjutnya timbangan duduk. Nah, timbangan duduk nih biasanya digunakan untuk apa? Biasanya timbangan duduk ini untuk pedagang atau jasa cuci pakaian seperti laundry. Nah, selanjutnya ini apa nih? Kayak kereta dorong, tapi ini timbangan. Nah, ini adalah timbangan besar. Timbangan besar untuk menimbang benda berat, misalnya karung beras. Nah, ini ada timbangan apa nih? Biasanya kalian suka lihat di pasar atau di agen-agen kalau kalian suka mengantar ibu kalian ke pasar. Nah, namanya timbangan pasar. Biasanya digunakan oleh para pedagang. Biasanya kalau menimbang telur, biasanya pakai timbangan seperti ini. Nah, ini ada timbangan apa nih? Biasanya kita jumpai kalau di posyandu. Ya, timbangan bayi. Pasti dulu kalian pernah ditimbang di timbangan ini. Oke, selanjutnya ada apa ini? Timbangan gantung. Timbangan gantung dapat digunakan untuk menimbang berat benda dengan cara digantungkan. Sampai sini paham? Paham ya? Nah, tadi kita sudah melihat jenis-jenis timbangan yang berbeda-beda. Karena berbeda-beda, maka berat maksimal yang dapat dimuat suatu jenis timbangan juga berbeda. Misalnya seperti timbangan beras yang menimbang hingga ratusan kilogram. Sedangkan timbangan neraca menimbang hingga 3 kilogram. Dan timbangan duduk dapat menimbang 3 kilogram hingga 10 kilogram. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 6. Kalian bisa buka buku halaman 56. Nah, di sini ada teks. Ayo berdiskusi, kita baca bersama-sama ya.
Di samping ada gambar gotong royong membersihkan lingkungan. Maka kita baca. Timbangan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ketika membuat kue, digunakan timbangan khusus untuk menimbang bahan-bahan kue. Lani suka membantu ibu membuat kue. Lani belajar menimbang bahan-bahan kue. Lani belajar menimbang bahan-bahan kue. Lani senang karena ibu sering mendapat tugas membuat kue untuk kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Nah, itu dia cerita Lani yang gemar membantu ibunya untuk membuat kue karena untuk kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Apa sih contoh dari gotong royong? Apa saja contoh gotong royong? Nah, yang pertama itu mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Biasanya di setiap RT atau RW. Gotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Bisa. Kemudian, gotong royong membantu warga yang terkena musibah. Nah, biasanya di sini kalau misalkan ada warga yang terkena musibah, warganya saling menggotong royong, saling membantu. Kemudian gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. Nah, ini juga bisa ya. Saat di desa-desa tidak ada jalanan, maka dibuatlah membangun jembatan. Para masyarakat bergotong royong untuk membangun jembatan agar dapat bisa berjalan, dapat melewati jalur yang lebih baik. Oke, yang terakhir gotong royong membantu korban bencana alam. Sampai sini paham? Oke, sekarang pertanyaannya, mengapa gotong royong diperlukan? Oke, kalian tulis ya di buku PS hanya untuk latihan saja. Nah, selanjutnya kalian buka halaman 60. Ayo berdiskusi lagi ya. Kita baca bersama-sama. Ada banyak benda padat di kamar Deli. Salah satunya adalah sebuah celengan dari wadah kue. Setiap hari Deli memasukkan sisa uang jajannya ke dalam celengan. Deli selalu menyisakan uang jajannya untuk ditabung. Deli tidak pernah jajan berlebihan. Nah, sikap yang ditunjukkan Deli merupakan contoh hidup sederhana. Hidup sederhana itu adalah hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang dimiliki. Artinya, tidak berlebihan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Hidup sederhana biasanya didasari oleh sikap rendah hati, berjiwa sosial, dan tidak sombong. Orang yang hidup sederhana bukan berarti kekurangan. Nah, di sini ada ciri-ciri dan pola hidup sederhana. Yang pertama yaitu tidak menggunakan pakaian dan perhiasan yang berlebihan. Yang kedua, tidak membeli barang hanya karena keinginan, melainkan karena kebutuhan. Yang ketiga, tidak bersikap sombong dan meremehkan orang lain. Yang keempat, gemar berbagi dengan orang yang membutuhkan. Yang terakhir, bersikap hemat dan cermat. Nah, di sini kalian bisa mencontoh sikap yang ditunjukkan oleh Deli, yaitu Deli sering menyisakan uangnya untuk ditabung. Maka, sikap Deli ini menunjukkan sikap hidup sederhana. Nah, kalian harus meniru Deli ya. Oke, untuk hari ini cukup sampai sini materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan ya. Yang perlu silahkan dicatat. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya.